Terpujilah nama Tuhan, luar biasa. Hadirat Tuhan hadir, menjangkau dan menjamah setiap kita, walaupun kita ada di rumah atau di tempat kita masing-masing. Dan saya berdoa selalu dalam keadaan yang terbaik. Tuhan senantiasa menjangkau dan menjamah saudara. Apapun situasi, apapun keadaan seminggu yang telah kita lewati, saya percaya bahwa Tuhan tetap bersama dengan kita untuk mendatangkan segala kebaikan. Puji nama Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, hari ini kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan masuk terlebih dahulu dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dan selamat datang bagi saudara yang baru bergabung di channel gereja kami, Gereja Zion Church of Christ. Doa kami, saudara terberkati dan didewasakan di dalam Tuhan, kemurahan Tuhan senantiasa ada bersama dengan Anda. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan bersatu di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saya berharap Bapak Ibu Saudara di tempat Anda masing-masing telah menyiapkan yaitu roti dan anggur di tempat Anda. Mari saya ajak saudara berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan di hari Minggu ini. Kami percaya kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Untuk itu di hari Minggu ini aku berdoa dimanapun mereka berada, lawatan Tuhan menjangkau dan menjamah setiap anak-anak Tuhan. Hati yang damai, sejahtera, sukacita, dan senantiasa yakin akan pengharapan masa depan yang Tuhan sudah sediakan itu tidak pernah dirusakkan. Karena rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Kami akan bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami mengimani kami tinggal di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kami. Maka aku berdoa yang sakit sudah disembuhkan. Apapun beban persoalan mereka, mereka bisa keluar dari masalah itu dan mereka bisa melewati segala tantangan. Dan aku berdoa bahwa siapapun yang hadir hari ini ditutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Di mana kami juga sebentar setelah itu akan mendengar sabda kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu adalah kebenaran, satu-satunya kebenaran yang memerdekakan. Apa yang keluar dari mulut bibir lidahnya Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tetapi akan mengerjakan segala sesuatunya dan pasti berhasil. Maka sederhanakan setiap kata kalimat bahasa yang aku pakai untuk menjelaskan setiap firman Tuhan ini, agar setiap anak-anak Tuhan yang mendengar, mereka bukan hanya mendapatkan kabar baik atau informasi yang baik, tapi mereka juga yaitu dibukakan cara pandang mereka, sehingga paradigma dan cara mereka melihat seperti cara Tuhan melihat, sehingga kehidupan mereka diubahkan dan kehidupan mereka menjadi dampak yang besar bagi orang-orang di sekitar mereka. Kami jadi garam, kami jadi terang bagi dunia ini. Terpujilah nama Tuhan. Segala bentuk gangguan setan, kuasa gelap dalam berupa bentuk apapun yang coba mengganggu mereka dalam ibadah ini, aku hardik kuasanya, aku patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan bekerja, menjangkau, dan melawat setiap kami. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, satu firman Tuhan di dalam Bilangan pada pasal 6, pada ayat yang ke-25, satu janji berkat yang Tuhan sediakan buat setiap kita adalah Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Saudara jangan khawatir, jangan takut. Situasi sulit, situasi berat apapun yang mungkin saat ini Anda sedang hadapi, Tuhan menyinarkan wajahnya, yaitu kepada Anda dan saya, untuk memberikan kita kasih karunia-Nya. Hidup ini kalau bukan karena kasih karunia, hidup ini kalau bukan karena pemberian Tuhan, maka kita tidak punya jaminan akan masa depan. Tapi sekarang kita bisa berbahagia, kita bisa bersuka cita di tengah segala situasi yang tidak mudah, itu karena anugerah Tuhan ada bersama dengan setiap kita. Mari saudara, kita masuk dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Bersama dengan saya, kita angkat roti ini dan kita berdoa bersama-sama. Mari katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga, kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Untuk menyempurnakan, agar tubuhku selalu sehat sempurna, sempurna jiwa rohku, dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib, agar kami mulai hari ini tidak akan terkapar di meja operasi. Kami imani bahwa tubuh-Mu yang terpecah di atas kayu salib memberikan jaminan kemenangan bagi kami untuk menang atas segala penyakit dan tidak akan terkapar di rumah sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Demikian pula kita mengangkat anggur ini. Mari bersama-sama dengan saya kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah di atas kayu salib, sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh darah Yesus,
mulai hari ini kami bersama keluarga dijaminkan hidup di bumi sama seperti di surga. Kami bersyukur darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib memberikan jaminan penyucian, pengudusan, satu kali sampai selama-lamanya. Segala kutuk sudah diselesaikan. Kami percaya apa yang kami pegang, apa yang kami sentuh, apa yang kami kerjakan, dibuat Tuhan berhasil, diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Kami meyakini berkat berlimpah senantiasa ada bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Saudara, Anda juga boleh siapkan yaitu minyak urapan. Ambil botol Anda yang sudah ada pada saudara, ambil minyak Anda. Kita berdoa bersama-sama. Minyak di tangan Anda juga menjadi minyak urapan. Mari ikuti doa saya, sama-sama kita berdoa bagi minyak ini dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan. Setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan penyakit. Silakan mulai hari ini, pasukan malaikat surgawi hadir, jagai kami, pagari kami. Aku tolak setan, tuyul, dukun-dukun, kuasa kegelapan. Aku lumpuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa-Mu Tuhan, mujizat-Mu Tuhan, maka Tuhan memerintahkan pasukan malaikat-Mu menjagai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Saudara boleh teteskan di atas kepala saudara. Anda boleh urapi juga setiap anggota keluarga Anda satu persatu. Bahkan tempat di mana Anda berkegiatan, beraktivitas, Anda bisa melepaskan kuasa. Anda bisa melepaskan perkataan doa di tempat tersebut. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Dan di minggu ini, harap siapkan juga catatan saudara. Saya akan bawakan dengan judul Kunci Meraih Sukses. Ya, kunci meraih sukses. Nah, buka Alkitab kita dari Roma 8 pada ayatnya yang ke-30. Roma 8 pada ayat 30. Saya akan bantu bacakan buat saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Pada tanggal 26 Agustus tahun 1910, ada seorang wanita yang bernama Agnes Gonja Boyajiu yang lahir di kota Skopje, Albania. Itu adalah nama yang susah dieja, mirip nama teman kami yang namanya juga didominasi huruf konsonan. Saya berpikir huruf pada namanya sekedar agar tampak unik, tetapi ternyata itu benar-benar namanya, Fris Kilia. Sama susahnya dengan Agnes Gonja. Mungkin saat ini dia sedang tersenyum ketika mendengarkan pernyataan saya ini. Nah saudara, pada saat Agnes berusia 17 tahun, ia berdoa di biara yang didedikasikan bagi Black Madonna, yaitu gambaran perempuan suci Maria berkulit hitam untuk menunjukkan citra perempuan kulit hitam. Nah, Agnes menyerahkan sepenuh hidupnya yaitu untuk melayani Tuhan. Dia kemudian bergabung dengan Sisters of Loretto dan langsung ditempatkan di Loretto Abbey di Rathfarnham, Irlandia. Di sana dia mengikrarkan sumpah imannya sebagai seorang biarawati. Kemudian dia memilih untuk dinamai menurut nama Thérèse de Lisieux, yaitu nama Santa Pelindung para misionaris. Nah, kita sendiri sekarang dapat mengenalnya sebagai Bunda Teresa atau Mother Teresa. Tidak lama setelah mengikrarkan sumpahnya, Mother Teresa menyampaikan harapannya kepada ibu rohaninya. Dia berkata begini, saya punya 3 sen dan saya punya mimpi dari Tuhan. Saya mau mendirikan panti asuhan. Pembimbing rohaninya itu berkata, kamu tidak bisa membangun panti asuhan dengan 3 sen. Dengan 3 sen, kamu tidak bisa bikin apa-apa. Mother Teresa tersenyum dan berkata, saya tahu. Tetapi dengan Allah dan 3 sen, saya bisa melakukan apa saja. 50 tahun kemudian, Agnes bekerja di antara kaum termiskin dari orang-orang miskin di daerah kumuh, Calcutta, India. Pada tahun 1979, dia memenangkan hadiah Nobel Perdamaian. Hampir 2 dekade setelah kematiannya, Missionaries of Charity, pelayanan yang dia mulai, dikerjakan oleh 4.500 biarawati yang melayani di 133 negara. Inilah cara menarik yang luar biasa. Bagaimana mungkin sang bunga kecil, arti nama kelahiran Mother Teresa, itu menjadi salah satu wanita paling dikenal dan dihormati di seluruh dunia? Saudara, kita terbiasa berpikir
Dengan sesuatu yang besarlah, barulah kita dapat melakukan yang besar. Lalu bagaimana mungkin seorang wanita dengan uang cuma 3 sen bisa menginspirasi miliaran dolar yang digunakan untuk sumbangan amal? Jawabannya sederhana adalah hope. Jangan pernah meremehkan seseorang yang mendapat misi dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil untuk melaksanakan misi yang Tuhan telah siapkan bagi setiap kita. Dalam Efesus pada pasal 2 pada ayat yang ke-10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, setiap kita adalah orang-orang yang telah dipersiapkan untuk melaksanakan misi dari Tuhan. Bapa di surga menempatkan kita pada lokasi di mana kita berada saat ini. Tentu ada tujuannya masing-masing. Dan kabar baiknya, Tuhan ingin bekerja sama dengan Anda. Nah, tentunya dibutuhkan komitmen untuk bergerak dalam panggilan Tuhan. Walaupun terkadang tidak mudah untuk meninggalkan area yang lama, tetapi percayalah, ujung-ujungnya itu semua akan mendatangkan kebaikan. Nah, setelah mendengar kabar tentang Injil, ada sekelompok petani Kolombia. Mereka membakar ladang kokain mereka di daerah perang gerilya. Mereka mempertaruhkan hidup dan sumber nafkah mereka dengan tidak lagi menanam tanaman koka, melainkan mereka mengganti dengan menanam kopi. Ada seorang penduduk asli Kolombia yang bernama Santiago Moncade. Dia melihat kesempatan itu untuk ikut mengerjakan pekerjaan yang baik yang sudah Tuhan mulai. Dengan kerja keras, serta melewati berbagai kesulitan, Santiago menghasilkan 5 pon biji kopi atau 2,4 kilogram dan sebuah mimpi, sebuah usaha yang disebut Redeeming Grounds. Menurut Santiago, menjual kokain adalah cara cepat untuk meningkatkan ekonomi serta memberikan kemudahan hidup. Tetapi, seiring berjalannya waktu, banyak temannya mulai menggunakan uang mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Bahkan mereka mulai saling membunuh. Santiago merasa bahwa dia telah berkontribusi pada semua kekerasan dan berbagai hal negatif. Dan dia berkata begini, sudah waktunya untuk ini semua berubah. Diperlukan kerja keras untuk mewujudkan mimpi tersebut. Sekarang saudara, mimpi itu menjadi kenyataan karena keberanian Santiago berdoa supaya harapannya tercapai. Salah satu kedai kopi ternama di dunia telah bermitra dengan Redeeming Grounds yang menjual 285 karung kopi dari tahun ke tahun. Bahkan setiap tahunnya membeli sampai 7.528 kg biji kopi dari mereka. Dari kokain menjadi kopi. Melalui keuntungan bisnis biji kopi, mereka menjangkau pemulihan bagi jiwa-jiwa dan membawa damai bagi Kolombia. Saudara, andai saja Anda tidak meremehkan awal yang kecil, maka Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik akan menyelesaikannya hingga akhir. Apa alasannya? Karena itu bukan visi Anda, melainkan visinya Tuhan. Itu bukan urusan Anda, melainkan urusannya Tuhan. Itu bukan pekerjaan Anda, melainkan pekerjaannya Tuhan. Itu bukan perkara Anda, melainkan perkaranya Tuhan. Filipi 1 ayat yang ke-6 berkata, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Efesus 3 ayat 20 berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, seseorang mungkin saat ini telah merekrut Anda untuk bekerja di kantor. Tetapi jangan salah mengerti begini, bahwa bukan merekalah yang sebenarnya telah memanggil Anda. Sebab saya yakin dan percaya, hanya Tuhan yang bisa memanggil kita. Mungkin juga Anda telah dipilih untuk menjadi seorang pejabat atau memegang kekuasaan tertentu. Tetapi jangan salah mengerti, bukan pemilih, bukan orang-orang yang memanggil Anda, melainkan yang memanggil Anda adalah Tuhan. Saudara, dimanapun Anda bekerja, atau apapun pekerjaan dan jabatan Anda, ingat baik, Tuhanlah yang memanggil Anda. Oleh sebab itu, Anda berkhotbahlah melalui pekerjaan Anda. Teman-teman kantor Anda adalah jemaat Anda. Atasan Anda adalah jemaat Anda. Para kolega dan rekan bisnis sekalipun lawan politik, mereka semua adalah jemaatnya Anda. Nah, ketika Anda sadar bahwa Anda telah dipanggil, kesadaran itu akan mengubah awal yang baik menjadi pengharapan yang kuat. Yang bahkan rela meninggalkan kenyamanan
demi melaksanakan panggilan tersebut. Itulah yang akan membawa Anda kepada kesuksesan yang Tuhan sediakan. Sebagaimana Musa, kenyamanan kerajaan dan kedudukan pangkat yang tinggi tidak dapat membuatnya tenang, melainkan dia bergerak ke arah panggilan Tuhan untuk membawa harapan bagi orang lain. Tuhan telah menetapkan misi bagi Anda dan saya sebelum dia terangkat ke sorga, yaitu untuk menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Dengan peranan Roh Kudus di dalam kita, maka misi bersaksi mulai dari keluarga sampai ke ujung bumi itu dapat terwujud. Kita tidak harus berkeliling dunia supaya bermisi, saudara. Melainkan melalui siaran seperti hari ini, kita juga melakukan misi penjangkauan jiwa sampai ke pelosok-pelosok dunia ini. Seorang bernama Erika Saimenet adalah seorang yang mengaku penggila fashion. Dia memanfaatkan hasratnya di bidang fashion untuk membuat toko daring bernama Paul Cretchut. Dia berkata, dunia tidak butuh tambahan butik lagi. Dia butuh lebih banyak bisnis yang mendukung kerajaan Allah. Tokonya itu dibangun atas dasar inspirasi dari Yesaya 61 pada ayat yang ke-10 berkata, ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku. Erika memakai laba bersih yang dia dapat untuk menolong korban pedagang seks. Saya berikan ini link ataupun saudara bisa lihat di sini, yaitu saudara bisa mendapatkan dari link ini penjelasan mengenai apa yang dia kerjakan dan apa yang dia lakukan dengan usaha dan bisnisnya. Nah, ini contoh orang yang menggunakan proyeknya, menggunakan bisnisnya untuk menjadi misi menolong orang lain, misi melakukan apa yang menjadi tujuan Tuhan atas hidup dia. Dan ada contoh lagi yang lain, saudara. Sementara itu ada seorang bernama Joshua Dubois. Dia merasa terpanggil untuk masuk ke dunia politik. Dia adalah mantan kepala kantor kemitraan berbasis agama dan lingkungan di kantor eksekutif Gedung Putih. Dia memang bekerja untuk presiden, tetapi dia menyadari bahwa dia bekerja untuk otoritas yang lebih tinggi. Dan Joshua berkata begini, saya masuk jurusan politik, bukan seminari. Namun selama 7 tahun, dia bertugas sebagai nabi bagi Presiden AS dengan menyampaikan renungan-renungan harian yang menguatkan. Ajaib bukan? Bahwa mereka masing-masing dari mereka punya cara unik untuk melakukan panggilannya. Dan mereka adalah agen-agen perubahan yang selalu mencari peluang untuk mencapai tujuannya Tuhan. Mereka menolak dilumpuhkan oleh keadaan. Mereka membuat perbedaan terhadap satu orang, terhadap satu proyek, atau terhadap satu kelompok dalam satu waktu. Nah, mereka tahu bahwa Tuhan memanggil dan mengurapi mereka. Apa yang dapat kita pelajari dari panggilan Tuhan ini? Saya mau mengajak saudara untuk melihat dari contoh orang-orang yang rela melakukan dari usaha, bisnis, karir, pekerjaan mereka. Mereka melakukan itu dan mengambil keuntungan untuk mencapai tujuan-tujuan Tuhan. Mereka tidak mementingkan diri mereka, tapi mereka mementingkan panggilan yang Tuhan sediakan buat mereka. Lalu pertanyaannya, apa yang dapat kita pelajari dari panggilan Tuhan ini bagi kehidupan Anda dan saya? Yang pertama ini, saudara, bahwa Allah tidak memanggil yang mampu, Dia memampukan yang dipanggil. Katakan amin. Allah tidak memanggil yang mampu, Dia memampukan yang dipanggil. Sekali lagi saya katakan, saya dan saudara adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Mari kita buka Filipi 2 pada ayat yang ke-13, dikatakan begini. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaannya. Nah, kemungkinan besar Tuhan akan memanggil Anda untuk melakukan sesuatu yang Anda sendiri tidak cukup pintar, tidak cukup baik, atau tidak cukup bisa dalam melakukannya. Nah, menurut definisi, mimpi yang dirancang Tuhan itu akan selalu di luar kemampuan Anda dan di luar sumber daya yang Anda punya. Apa alasannya? Ini dia alasannya, supaya Anda setiap hari mengandalkan Tuhan. Dalam kehidupan saya, saudara, saya punya kesaksian bagaimana saya menyadari dalam tingkat kerohanian saya saat ini, posisi atau kegiatan yang paling menakutkan bagi saya adalah ketika saya berdiri dan menyampaikan sesuatu di hadapan orang. Itu adalah kegiatan yang seringkali saya berusaha untuk hindari. Saya ingat di sekolah dasar ketika praktek seni suara untuk mendapatkan nilai menyanyi di depan kelas. Panggilan dimulai dari abjad nama. Nah, beruntungnya nama depan saya hurufnya R, jadi bukan yang pertama untuk dipanggil. Tetapi ketika panggilan makin mendekati ke saya, maka ruangan terasa semakin panas. Tenggorokan terasa kering. Wajah berubah pucat. Pada saat saya berdiri di depan itu
itu adalah momen yang memalukan buat saya. Tetapi saudara, hari ini adalah sesuatu yang ajaib. Tuhan memberikan saya keberanian berdiri di hadapan begitu banyak orang, di mana semua mata memandang kepada saya. Nah, tidak stop sampai di situ. Lalu ada mimpi lain lagi yang Tuhan berikan, yaitu ada kegiatan besar yang sampai hari ini saya berpikir, apa mungkin itu terjadi? Karena hal tersebut di luar jangkauan, dan itu di luar kemampuan saya. Itulah yang mendorong saya untuk terus bertumbuh dan belajar dari hamba-hamba Tuhan lain, serta mengembangkan diri pribadi. Ya, menurut saya itu sudah seharusnya, apalagi posisi saya saat ini menjadi seorang gembala, harus banyak belajar tentunya. Ini menjadi catatan penting bahwa mimpi yang Tuhan rancangkan akan membuat Anda berlutut dan selalu bergantung kepada Tuhan. Nah, saudara, hal yang kedua yang dapat kita pelajari dari panggilan ini bagi kehidupan kita adalah bahwa mengkritik dengan menciptakan. Oke, yang kedua adalah mengkritik dengan menciptakan. Nah, dalam menjalani panggilan Tuhan, kita akan menjumpai kritik di sana-sini. Sebaik apapun yang telah kita lakukan, selalu akan ada kritik. Sah-sah saja sih bila seseorang mengkritik, tetapi menurut saya, kritik adalah jalan keluar bagi mereka yang terlalu malas untuk menyelesaikan masalah yang mereka keluhkan. Nah, daripada kita mengkritik karya orang lain, atau mengkritik film, atau mengkritik musik orang lain, nah, membuat suatu karya atau membuat film dan menggubah lagu, bagi saya itu lebih baik daripada mengeluh. Dalam 2 Timotius 2 ayat 23 dikatakan, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Nah, menurut saya, saudara, jika seseorang menjadi lebih kreatif, justru itu adalah bentuk kritik yang paling membangun. Artinya begini, melalui kreativitasnya, dia dapat memberikan contoh yang baik kepada orang lain. Nah, kita seharusnya lebih dikenal orang itu karena apa yang kita perjuangkan, daripada apa yang kita pertentangkan atau apa yang kita perdebatkan. Misalkan ada orang berkata, oh, dia itu mah saya kenal, dia kan tukang kritik, dan yang suka serang-serang orang kan. Atau, oh, saya kenal orang itu yang sering curhat kan kalau ada di mimbar, karena sukanya ngomongin orang melulu. Nah, saudara, kita juga dapat perhatikan komentator pertandingan olahraga seringkali mudah untuk mengkritik dan menunjukkan kesalahan mereka yang sedang bertanding. Padahal dia sendiri belum tentu dia bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik. Nah, sewaktu saya mendapatkan license menjadi wasit Perbasi, yaitu Persatuan Bola Basket seluruh Indonesia, mentor kami memberikan arahan seperti ini, bahwa apabila saat kami tidak bertugas dan kami duduk di bangku penonton, lalu kami melihat rekan wasit yang sedang bertugas di lapangan, tampak atau terlihat sepertinya dia memberikan keputusan yang tidak tepat, kami dihimbau agar tidak boleh menghakimi atau mencelanya. Harus punya respect, kata mentor kami, terhadap satu profesi. Nah, bahkan bila mana ada penonton lain yang coba-coba nanya kepada kami, itu salah kan ya, maka kami harus menjawab dengan bijak bahwa posisi wasit itu lebih dekat dengan dan lebih jelas dalam mengambil keputusan pada waktu kejadian di sana. Saudara, siapapun orang di dunia ini bisa dengan cepat menemukan masalah yang sedang terjadi. Ya, menemukan masalah mudah. Akan tetapi, kita dipanggil untuk menyelesaikan masalah dengan menunjukkan jalan, menghasilkan karya-karya yang berguna bagi orang-orang. Dalam masa pandemik ini justru Tuhan memberikan saya dan kawan-kawan ide yang hebat, yaitu untuk kami kembangkan. Karena memang ide ini sangat bermanfaat bagi banyak orang atau bagi orang lain. Sebab memang itulah yang Tuhan Yesus perintahkan sebagai bagian dari amanat agung dari Matius pasal 28. Pada ayat yang ke-20 dikatakan begini, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi, berhentilah mencari kesalahan, mari kita ciptakan solusi. Yang ketiga, saudara, yang dapat kita pelajari adalah bahwa semua orang berhak atas pengurapan. Semua orang berhak atas pengurapan. Catat dan garis bawahi. Ayatnya kita buka di dalam 1 Yohanes pada pasal 2 ayat 27. Dikatakan begini, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu,
tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Nah, saudara, boleh jadi Anda adalah seorang dokter, mungkin Anda adalah seorang guru, seorang pengacara, atau Anda seorang leader tim asuransi, atau Anda mungkin seorang barista. Tuhan ingin mengurapi Anda untuk melakukan apapun yang harus Anda lakukan. Tidak peduli Anda berpangkat tinggi ataupun rendah. Artinya begini, jika saya memerlukan bantuan hukum, maka saya tentu menginginkan seorang pengacara yang pernah sekolah hukum. Namun, pengacara yang lebih saya butuhkan adalah pengacara yang diurapi Tuhan. Nah, jika saya perlu dioperasi dalam kondisi kesehatan misalkan, saya tentunya ingin dokter yang pernah sekolah kedokteran. Namun, yang saya ingin lebihkan lagi lebih dari itu, saya ingin seorang dokter yang tangannya diurapi Tuhan. Nah, jika saya ingin mendaftarkan asuransi, maka saya mau dijelaskan oleh seorang agen asuransi yang dapat mengedukasi dengan baik. Tetapi agen yang saya butuhkan adalah penjelasan agen asuransi yang diurapi Tuhan. Nah, kalau saya juga ingin minum double shot latte, maka Anda sudah paham apa yang saya inginkan. Ya, saya butuh barista yang diurapi Tuhan. Ya, sampai sebegitukah? Mungkin Anda bertanya sama saya, kok sampai sebegitukah barista juga harus diurapi Tuhan? Iya, artinya begini saudara, bahwa Anda paham apa saya maksud. Pengurapan Tuhan itu tidak mengenal batasan posisi, pekerjaan, ataupun riwayat hidup seseorang. Apapun posisi pekerjaan Anda, justru di posisi itulah Anda sedang berkhotbah, Anda sedang menyampaikan firman Tuhan. Karena Anda adalah wakilnya Tuhan di dalam dunia ini untuk melaksanakan misi dari Tuhan. Jadi jangan salah tangkap apa yang saya katakan kepada saudara, bahwa kita di bagian kita masing-masing, kita menjadi pemberita kabar baik. Jadi untuk menjadi garam dan terang, untuk menjadi saksi Kristus, bukan hanya seorang hamba Tuhan, bukan hanya mereka yang berdiri di balik mimbar, bukan hanya mereka yang melayani di gereja, tapi buat setiap kita di dalam dunia kita hari-hari, dalam dunia marketplace kita, dalam pekerjaan kita, dalam aktivitas kita sedang menjalankan misi dari Tuhan untuk menyampaikan kabar baik melalui kehidupan kita. Katakan amin, saudara. Ya. Yang keempat yang kita dapat pelajari dari panggilan ini adalah hiduplah untuk mendapat apresiasi dari tangan yang berlubang paku. Matius 25 pada ayat 23 dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan yang setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara kasih Tuhan, yang membuat Sang Pencipta kehidupan ini disenangkan sebenarnya adalah pada saat Ia menjumpai kita, yaitu dalam melakukan tanggung jawab kita dengan segenap hati. Walaupun tampaknya hanya jenis pekerjaan yang tidak diminati, mungkin yang kita kerjaan tidak diminati oleh banyak orang, tetapi Anda mau mengerjakannya secara all out, itu menjadi sesuatu yang berbeda di mata Tuhan. Tuhan senang kalau Anda mengerjakan pekerjaan Anda dengan segenap hati Anda, dengan tanpa ragu-ragu. Anda benar-benar bergiat dalam melakukan pekerjaan Anda. Tuhan tidak memilih mana pekerjaan yang bagus, mana pekerjaan yang lebih atau yang kurang, tidak. Di mata Tuhan, pada waktu engkau mengerjakan dengan semangat, itu yang membuat Tuhan disenangkan. Ada sebuah tulisan dari Dr. Martin Luther King Jr. Dikatakan begini, bahwa jika seseorang dipanggil untuk menjadi penyapu jalan, dia harus menyapu jalan layaknya Michelangelo membuat lukisan, atau layaknya Beethoven menggubah musik, atau Shakespeare menulis puisi. Dia harus menyapu jalan dengan sangat baik, sehingga semua penghuni surga akan berhenti sejenak untuk berkata, wow, di sini hidup seorang penyapu jalan yang hebat, yang melakukan pekerjaan yang baik. Lihat, pada waktu engkau serius mengerjakan di pekerjaanmu, penghuni surga bersorak-sorai. Jika Anda merasa dipanggil untuk melakukan sesuatu, saudara, pesan saya, lakukanlah panggilan Anda seolah-olah hidup Anda bergantung padanya. Dan tanpa Dia, Anda yakin bahwa Anda tidak pernah bisa berhasil. Miliki statement seperti ini, saudara. Dalam 1 Korintus pada pasal 10, pada ayatnya yang ke-31 dikatakan, aku menjawab,
jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Kata kuncinya adalah apa saja. Artinya, apa saja yang Anda lakukan, lakukanlah itu semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Karena pahami ini, sifat bawaan kita sebenarnya adalah melakukan hal-hal besar bagi Tuhan. Itu seperti yang dituliskan oleh Petrus dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalau kata Oswald Chambers dikatakan begini, tetapi itu belum kita lakukan. Kita harus jadi luar biasa dalam hal-hal yang kelihatannya biasa. Saat itu terjadi, maka Allah pasti disenangkan. Nah saudara, saya closing pada saat hari Minggu ini dengan perkataan bahwa apapun pekerjaan Anda atau dimanapun Anda berada dalam hierarki organisasi, Anda dipanggil dan ditugaskan oleh Tuhan. Ingat baik, Anda berada di tempat yang Allah inginkan. Bahkan jika Anda tidak berada di tempat yang Anda inginkan sekalipun, Tuhan tetap menginginkan Anda di sana. Terkadang khotbah terbaik adalah melakukan pekerjaan dengan baik dalam suasana pekerjaan yang buruk, atau melakukan pekerjaan tanpa pamrih dengan hati yang bersyukur dan dengan semangat yang tinggi. Nah, saya sarankan mari saudara hari ini kita belajar untuk menyadari bahwa Tuhan telah memanggil setiap kita untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan melalui pekerjaan kita, penghasilan bisnis Anda, melalui jabatan di mana Anda ditempatkan. Itu semuanya adalah panggilan dari Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang berkata, tapi saya kurang berani melakukan itu. Ingatlah ini, semua ini bukan tentang hidup Anda, tentang diri Anda. Semua ini adalah tentang Tuhan. Siapa tahu Anda ditempatkan di posisi saat ini, itu karena Tuhan mau pakai Anda untuk menyelamatkan banyak orang. Who knows? Tuhan tempatkan kau di tempatmu yang sekarang hari ini. Seperti yang terjadi atas Esther 4 ayat 14 dikatakan begini, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ratu Esther, dia adalah seorang Yahudi yang berlatar belakang hanya sebagai rakyat biasa. Tetapi Tuhan telah memilihnya untuk menduduki posisi ratu, menggantikan ratu sebelumnya. Dan ternyata Tuhan menempatkannya sebagai persiapan untuk menolong seluruh Yahudi dari ancaman genosida. Mulanya Ratu Esther takut untuk membantu Mordekhai. Tetapi ketika diingatkan akan panggilannya, maka sadarlah Esther bahwa sejak awal Tuhan telah punya rencana melalui Ratu Esther. Demikian halnya juga dengan Yusuf. Mimpinya yang hebat pada akhirnya menjadi kenyataan, walaupun harus melalui tantangan-tantangan yang sulit. Dan Yusuf menyadari, kepercayaan posisi sebagai pemangku kekuasaan itu bukanlah untuk dirinya, melainkan itu dipersiapkan untuk menyelamatkan banyak orang dari bencana kelaparan, termasuk untuk menyelamatkan keluarga Israel. Saudara, Bapak Ibu dikasih Tuhan, mungkin pekerjaan Anda bukanlah pekerjaan impian kebanyakan orang. Namun, pekerjaan Anda tidaklah sepenting cara kerja Anda dan untuk siapa Anda bekerja. Jadi, apapun yang Anda lakukan, lakukanlah, perbuatlah itu seperti Michelangelo dalam melukis, seperti Beethoven dalam menggubah simfoni, seperti Shakespeare dalam menulis pujian, dan seperti tukang sapu jalanan yang menyapu dengan indahnya. Apapun pekerjaan Anda, please, jangan berfokus pada pekerjaannya, tapi bayangkan peluang dari apa yang Anda kerjakan. Saya tutup dengan sebuah tulisan dari Mother Teresa yang berkata, "If you cannot feed 100 people, then feed just one." So, selamat hari Minggu. Mari jalani panggilan Anda masing-masing di dalam kehidupan ini. Dan sampai jumpa minggu depan. God bless you. Amin.